Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatul Nina, mahasiswa semester 4 dengan NIM 1819151024, Prodi Akademi Analis Kesehatan An-Nasr Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur karbohidrat beserta pemeriksaannya, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Kimia Klinik yang diampu oleh Bapak Muhammad Arminto Priyatna SSI dan Ibu Oktavierani Alsas SDR AK. Karbohidrat merupakan biomolekul yang terdiri dari karbon dan hidrat atau H2O. Disebut seperti itu sebab molekul karbohidrat terdiri dari atom C yang dikelilingi atom H dan OH yang berbaris panjang. Semakin kompleks karbohidrat, maka semakin banyak pula rangkaian C-nya. Salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa. Ia merupakan molekul yang memiliki 6 atom C sehingga rumus kimianya adalah C6H12O6. Glukosa dapat digambarkan memanjang seperti rangkai, namun bila terdapat banyak air, bentuknya berubah menjadi seperti cincin yang biasa digambarkan dalam bentuk segi enam. Bentukan ini merupakan satu unit karbohidrat yang dapat berdiri sendiri. Karbohidrat sendiri memiliki nama lain sakarida yang dalam bahasa Latin yang berarti gula. Ada berbagai macam gula yang ditemukan makhluk hidup, namun secara umum ia dibagi menjadi dua, gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana masih dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah monosakarida, bentuk dari karbohidrat yang sederhana, yang hanya berupa satu unit gula. Contoh monosakarida yang banyak ditemukan dalam tubuh yaitu ribosa dan deoksiribosa yang memiliki 5 atom C, serta fruktosa, glukosa, dan galaktosa yang masing-masing memiliki 6 atom C. Selanjutnya adalah disakarida, molekul karbohidrat yang terdiri dari 2 atom unit gula. Ia tercipta dari 2 buah monosakarida yang tergabung menjadi satu. Contohnya glukosa dan fruktosa yang bergabung menjadi satu, serta glukosa dan galaktosa yang bergabung menjadi laktosa. Keduanya merupakan disakarida yang banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sukrosa adalah molekul gula pasif, sementara laktosa adalah gula yang terdapat dalam susu. Kelompok gula sederhana yang terakhir adalah oligosakarida, molekul yang memiliki beberapa unit karbohidrat. Suatu molekul disebut oligosakarida apabila ia terdiri dari 3-10 unit gula. Oligosakarida ini banyak ditemukan di permukaan membran sel. Ketiga jenis gula ini merupakan karbohidrat yang termasuk dalam kelompok gula sederhana. Setelah gula sederhana, kelompok selanjutnya adalah gula kompleks atau polisakarida, suatu molekul yang terdiri dari banyak gula. Satu molekul polisakarida bisa terdiri dari ratusan sampai ribuan unit gula. Berdasarkan fungsinya dalam tubuh, gula kompleks dapat terbagi menjadi dua, yaitu polisakarida yang berfungsi sebagai media penyimpanan energi dan polisakarida yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh. Gula kompleks yang berperan sebagai energi tubuh yaitu pati dan glikogen. Sementara gula yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh adalah selulosa dan kitin. Atau amilum adalah cadangan gula yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Cadangan gula ini dapat dikonsumsi oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi. Pati terdapat pada nasi, jagung, dan ubi ataupun pada produk olahan seperti roti. Glikogen merupakan cadangan gula pada manusia dan hewan yang disimpan pada hati dan otot. Molekul glikogen berukuran sangat besar. Ia merupakan gabungan dari sekitar 30.000 unit monosakarida yang pecah sewaktu-waktu untuk menghasilkan energi. Selulosa merupakan komponen struktural penyusun tumbuhan. Sekitar 33% dari keseluruhan tumbuhan yang terdiri dari selulosa. Selulosa berupa polisakarida panjang yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat. Karena ikatan yang kuat ini, selulosa sulit dicerna oleh hewan.
kecuali oleh rumensia dan beberapa serangga pemakan kayu, karena di dalam sistem pencernaan mereka terdapat banyak mikroorganisme yang mampu memecah ikatan selulosa ini. Meskipun demikian, manusia dan hewan dapat mencerna sejumlah kecil selulosa dalam jumlah terbatas. Dalam ilmu nutrisi, selulosa ini sering disebut sebagai makanan berserat. Jenis gula kompleks yang terakhir adalah kitin. Ia merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen, berfungsi menyusun kerangka luar serangga dan arthropoda seperti pada kumbang dan kepiting. Keempat jenis. Nah, berikut tadi adalah pengertian dan struktur mengenai karbohidrat. Perlu kita ketahui, salah satu unsur karbohidrat yang terdapat dalam tubuh kita adalah glukosa, yang dimana bila mengalami kelebihan glukosa akan menyebabkan penyakit gula darah. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetes gula darah sendiri. Yuk kita simak video berikutnya. Ukur yang diperlukan untuk mengukur kadar gula darah seperti multi-check meter, alkohol, kapas, lancet atau jarum penusuk dan alat penusuk cik dan test strip untuk gula darah. Siapkan jarum penusuk yang masih baru dan steril, kemudian masukkan ke dalam alat penusuk. Perlu diperhatikan bahwa jarum penusuk hanya bisa digunakan sekali pakai saja. Tarik bagian belakang alat penusuk agar proses autoklik jarum bisa berjalan sempurna. Keluarkan test strip dan cek gula darah dari dalam botol test strip dan cek gula darah biasanya berwarna hijau. Siapkan alat multi-check meter. Pasang cek gula darah pada alat multi-check meter. Kemudian pasang strip gula darah pada multi-check meter. Setelah cik dan test strip terpasang pada alat multi-check meter, alat multi-check meter akan otomatis menyala. Alkohol yang sudah disiapkan, lalu basahi kapas secukupnya dengan alkohol, lalu bersihkan ujung jari dengan kapas yang dibasahi tadi untuk mencegah infeksi setelah ditusuk jarum. Tusuk jarum pada ujung jari menggunakan jarum, basahi test strip dengan darah Anda pada bagian ujungnya. Setelah itu, alat pengukur akan bekerja dengan ditandai munculnya hitungan waktu sampai menunjukkan hasil dari pengukuran pada. Untuk kali ini, hasil tes gula darah menunjukkan angka 92, dan berdasarkan tabel di bawah kadar gula darah 92 termasuk dalam kategori ideal. Nah, berikut tadi cara mengetes gula darah sendiri. Mudah bukan? Tak terasa sudah sampai di penghujung materi. Saya akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.